Lahir di keluarga pendeta tuh privilege atau bukan? Privilege, teman-teman. Oke, gimana tuh? Karena Waktu selama di gereja pernah rasa bosan nggak, boring nggak di gereja? Oh, kalau masalah itu Bang, pastilah. Pastilah ya. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya sih karena Kenapa banyak gengsi yang makin jarang muncul di gereja? Apakah lahir di keluarga pendeta itu merupakan privilege atau bukan? Dan kenapa banyak orang yang bilang pendeta khotbah itu bikin ngantuk dan boring di gereja? Nah, di video ini kita akan bahas semuanya. Buat kamu yang sering ngerasa bosan di gereja, atau malah merasa terbebani karena kamu lahir di keluarga pendeta, wajib banget kamu tonton ini. Yuk, kita bongkar mindset. Supaya gereja bukan sekedar bangunan gedung, tetapi sebuah rumah yang bikin hidup kita lebih hidup dan semakin bersemangat. Selamat mendengarkan. Halo guys, kita nyampe di pertengahan jalur. Bentar lagi nyampe di mana kita nih? Pancur, teman-teman. Pancur. Apa nama tempat ini? Telaga Bidadari. Telaga Bidadari. Biasanya sih ada bidadari, cuman kayaknya lagi pada puasa sih. Bukan liburan sekolah. Oh ya, libur sekolah bener. Sekolah di mana mereka ya? Oke, nggak usah sebut merek. Yang tadi itu angin lewat. Nah, ini gua udah sama dengan beberapa teman-teman. Siapa namanya, Bro? Saya Vena, Vena. teman-teman. Abang Alfa. belakang. Alfa. Abang kita yang samping. Gio, Bang Gio. Bang Gio ini dari Medan nih. Nih kita mau tanya dulu teman-teman. Genzi. Genzi. Bro, apa yang bikin lu tertarik ke gereja sebagai Genzi nih? Sebagai Genzi ya, selain karena amanat ya. Paksaan orang tua? Bukan paksaan orang tua sih. Oh, sebenarnya. apa? Secara pribadi sih saya suka atmosfer gereja sih. Oh, seperti apa itu bisa digambarkan? Apa ya, kayak beda gitu, beda dari yang lain gitu. Oke. Terus itu buat lu tenang kurang lebih ya. Sini. Kenapa? Belok. Buat tenang. Bukan sih, apa ya, kayak Kusyuk gitu. ya kurang lebih sih. Oh, jadi gitu. kayak lagi kusuk tuh terus seru gitu atmosfernya. Oh. Itu feeling pribadi gue. Oke, itu satu. Yang lain apa? Apa ya yang lain ya? Udah sambil mikir, kita tanya yang belakang dulu deh. Oke. Nah, oke. Siapa lagi namanya tadi, men? saya Alfa ya. Alfa. Oke, Alfa itu artinya yang pertama. Yes. Oke, apa yang bikin lu yang pertama datang ke gereja? Ya, pertama karena yang paling pertama yaitu menaati perintah orang Tua. dan Tuhan. Wes, keren. Karena juga Apa tuh? saya juga suka musik gitu ya. Oh, suka musik. Jadi enjoy aja gitu juga di gereja gitu. Oh, main musik apa di gereja? Bass ya. Oh, bass. Kadang gitar, kadang bass. Oke. Karena memang seru aja sih. Tar, aku agak di depan biar nampak Iya, wajah iya, kita kan. mana. Oke. Oh, itu ya. Ini bisa kiri, bisa kanan, sini aja. Iya. Atau sini juga boleh lah, biar nggak terjal kan. Oke. Nah, ini nih, kalian dua setuju nggak nih? Kenapa tuh? Orang bilang gereja tuh ngebosanin. Oh, enggak. Kayak datang ibadah ngebosanin, dengar khotbah bikin ngantuk, terus khotbah Papa pendetanya bikin boring gitu, template gitu. Apa tanggapan kalian? Duluan. Gimana ya? Sesuai niat aja sih sebenarnya. Oke. Datang ke gereja itu. Nah. Kalau emang awalnya niat gak akan bosan juga. Oh, oke. Jadi mau pendetanya apapun pasti tetap nggak ngebosanin. Iya. Kalau emang ada niat ya. Ada niat ya. Oke. Nah, gue nih. Oke. Menurut saya sih sebenarnya ada dua faktor ya, dari internal dan eksternal sih. Oke. Kalau emang sebenarnya itu kan gereja juga ada tugas gitu kayak bikin event yang pasti mereka juga feeling deh. Pelayan-pelayan di sana juga bakal bosan sih sebenarnya kalau gitu-gitu aja ya. Ya. Jadi gereja sebenarnya punya tugas buat yang nggak bikin boring.
Oke. Jadi itu tugas gereja lah ya untuk gimana bikin atmosfer, bikin suasana Benar-benar. biar tidak. Di gereja lu sendiri gimana? Ada rasa boring? Ya terkadang ya. Kadang-kadang ada lah ya. Nah, kadang-kadang ya. Tapi bisa diantisipasi lah. Antisipasi dong. Oke, kita ke Bang Gio. Gio ya? Bang Gio. Oke, Bang Gio. Sorry Bang Gio. Awas masuk ke hutan. Gimana Bang Gio? Apa yang bikin Bang Gio tertarik ke gereja? Sama seperti yang dibilang abangnya tadi, tergantung dengan niat kita aja. Niat kita ya? Iya. Oke. Jadi kalau Bang Gio datang ke gereja ngapain? Ya, kalau dengan sepenuh niat, ya pasti mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang dikhotbahkan. Oke, nice. Itulah ya. Iya. Terus waktu selama di gereja pernah rasa bosan nggak? Boring nggak di gereja? Oh, kalau masalah itu Bang, pastilah. Pastilah ya. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya sih karena satu tergantung dengan pendetanya ya. Kenapa dia pendeta itu? Misalnya pendetanya terceramah tetapi tidak ada dengan yang kata lawak. Oh iya. Iya. Jadi monoton gitu ya. Jadi ya benar. Oke. Oke, yang lain apa? Faktor yang lain apa? Faktor yang lain tergantung dengan suasana juga. Suasana ya. Iya. Jadi apa? Kayak ibadah pakai musik di gereja sama ibadah tanpa musik di gereja, kalian lebih setuju yang mana? Pakai musik dong. Pakai musik ya. Iya Bang. Oke, jadi kalau nggak ada musik, boring, Kayak serasa hambar gitu ya. iya. Kayak makan sayur tak pakai garam gitu. Wes, ngeri. Oke, Bang Gio, thank you untuk pandangannya. Kita kembali ke yang pertama tadi. Renal kan? Frenal. Oke, coba mana, Bro? Kenapa tuh? Lu sebagai anak gembala nih, anak pendeta nih, ya kan? Apa cita-cita pengen jadi pendeta juga? Belum dapat panggilan sih sebenarnya. Oke, kenapa tuh? Ya belum dapat panggilan. Oke. Tapi di rumah tuh ada ngobrol-ngobrol gitu nggak? Kayak Bapak bilang, Apa tuh? Renal nanti kamu jadi pendeta kayak Bapak gitu nggak? Ada gitu nggak? Orang tua sih sebenarnya nggak maksain, cuman mereka ngasih pandangan doang, pandangan. Kalau jadi anak pendeta itu nanti gini-gini, terus nanti kalau jadi pengusaha gini-gini gitu. Jadi mereka mengarahkan gitu. Oke. Jadi setelah mendengarkan itu, kamu pilih yang mana? Ya nggak tahu. Tapi sebenarnya sih saya pengen jadi pengusaha sih, secara Pengusaha ya? yang jadi financial freedom gitu. Iya. Jadi maksudmu pendeta nggak ada financial freedom? Tergantung ya sebenarnya, tapi jadi gembala itu punya tugas yang ribet sih, bukan ribet ya. Ya. Menurut saya sih susah gitu. Susah ya. Karena harus ya banyak faktor lah. Iya. Karena benar saya juga. tahu sendiri lah bapak saya gimana kan. Ya. Udah berapa lama Bapak gembala? Jadi gembala penuh ya di Tabiskan itu sekitar 5 tahun. Oke. Tapi kalau jadi pendeta pembantu di gereja itu sekitar 7 tahun sih. Oh, cukup lama lah ya. Iya, jadi kerasa gitu. Kerasa ya. Dan oke. Jadi gimana nih? Oke, bertanya gini. Lahir di keluarga pendeta. Ya. Tidak membuatmu jadi pendeta gitu. Tunggu, ini kayaknya kan hak cipta nggak tuh musiknya masuk? Enggak. Enggak ya? Enggak, musik dikecilin aja dulu. Copyright, Bro. Oke, gini. Lahir di keluarga pendeta itu privilege atau bukan? Privilege, teman-teman. Oke, gimana tuh? Karena dari kecil lu dapat orang tua yang oke, teman-teman. Oh, Ya, gitu. Isan Aner emang keren nih ya. Lahir di terus senang aku Ya. dengarnya nih. Jadi kalau teman-teman lahir sebagai anak pendeta, orang tua tuh udah punya dasar buat mereka didik anak mereka tuh jadi seseorang yang berakhlak dan beretitude gitu. Ya. Terus mereka punya banyak kenalan yang menjadikan itu sebagai privilege tersendiri sebagai anak pendeta. Oke. Gitu. Ya. Oh, gitu ya, nice. teman-teman. Oke, jadi Bro, aku udah berapa kali dengerin dari beberapa teman anak pendeta, Ya. ada yang seperti menimpang Oh, ketidakpuasan dengan lahir sebagai
anak pendeta karena mereka dituntut oleh Iya, dituntut. Nah. orang lain, masyarakat sekitar, jemaat, bahwa anak pendeta harus hidupnya begini-begini, nggak boleh begini-begini. Dan itu jadi sebenarnya pressure ya, gitu ya. Sama ada yang merasa kayak, aduh orang tua gue terlalu rohani nih, gue tuh nggak bisa punya dunia. Nah, apa saran dari lo deh buat teman-teman? Paling tidak memotivasi mereka lah untuk tidak hopeless gitu ya. Hopeless. Ya, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita sebagai anak pendeta sih bakal dapat pressure tersebut sih, karena ya biar seimbang, dapat privilege terus dapat tuntutan. Oh iya juga ya. Gitu ya. Ya, kayak kita nggak bisa terlalu apa sih, reguler banget, nggak bisa. Terus Kayaknya kita stop di sini, tunggu mereka. Nah, terus. apa sih tadi ya, lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar bilang kalau anak pendeta tuh nggak boleh gini gitu, jadi harus kelihatan suci gitu. Sebenarnya ya saya rasain sendiri sih. Jadi gimana motivasi ya, sebenarnya sih harus komunikasi sih sama teman-teman, terus sama orang tua kalau pengennya lu tuh gimana, terus feeling apa ya, ekspresiin aja diri lu sendiri gitu. Oke, nggak harus hidup sesuai apa kata orang gitu ya. Iya benar. Nice. Ekspresiin aja dirimu gitu, terus apa ya, jalanin aja udah. Gitu. Itu ya. Emang keren kali abang kita nih. Pengalaman sebagai anak pendeta 16 tahun, teman-teman. 16 tahun, bro. Itu bukan kaleng-kaleng tuh ya. Lumayan deh. Pernah nggak ada hal yang bikin lu down kali yang lu rasain sebagai anak pendeta? Down banget ya? Iya. Karena apa tuh? Karena apanya nggak tahu ya. Belum Banget tahu. Sebagai anak pendeta sih belum sih, masih. Belum, ya? Dan berharap janganlah. Udah ya, masih seru ya hidupnya. Oke, kalau begitu berarti ini yang bagus nih. Yang bagus emang yang kemarin gimana? Enggak, bukan berarti yang lain nggak bagus. Cuman kan tidak. Ya artinya kan gini, tidak semua yang aku lihat ya, tidak semua pendeta itu adalah mereka sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak. Iya sih teman-teman sih, bener banyak gak? Sih pendeta yang kasarannya nggak oke lah. Iya kan, itu kan oknum lah ya. Oknum ya. Karena mereka juga masih human gitu ya. Tapi puji Tuhan, yang ini oke, lahir dari keluarga yang udah cinta Tuhan, anaknya pun cinta Tuhan. Jadi udah pasti wanita yang bakalan dapetin kau pun senang kali ya. Gitu teman-teman. Ya gitulah ya. Oke, kita sampai sekian dulu karena habis ini kita mau interview bapaknya. Bapaknya? Bapakmu. Satu kata untuk bapak kalau gitu. Mantap. Menyala. Oke, kita udah nyampe di sini, guys. Ini di puncaknya nih. Entah puncak apa namanya nih. Ke puncak asmara. Oke, guys, hari ini gue mau lanjut ngobrol sama Bang Gio nih. Dia mau datang ke Batam, punya cita-cita mau jadi tentara. Kemarin pernah coba di mana tadi? Di Sibolga, Bang. Sibolga, dan belum beruntung dan dia pengen coba di Batam. Oke, ceritain sedikit apa yang mendorong seorang Gio mau ambil TNI? Karena kalau menjadi tentara itu menurut saya bukan karena kita terlihat keren atau menarik, tetapi kita ingin mendaftar tentara memang dengan tulus, ingin membela negara dan menjaga NKRI. Wah, mulia sekali. Apa yang bikin seorang Gio berpikir seperti itu? Sejak kapan dapat pemikiran seperti itu, terpanggil untuk membela negara dan menjaga NKRI? Karena saya melihat dari kawan-kawan saya banyak yang menang di tentara, mereka tulus. Tulus ya, membela negara ya. Keren banget. Itu yang bikin Gio mau datang ke Batam dan juga mau berjuang di TNI. Kami doakan lagi Gio, semoga itu bisa terwujud. Siap. Thank you. Demikian obrolan saya dengan teman-teman Gen Z. Apakah kalian setuju dengan obrolan ini dan apa tanggapan kalian? Tulis komentar kalian semua di bawah. Sampai jumpa di next videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe.
dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next videonya.